Guys. Tugas apa ini? Tugas video. Oh, And now I'm standing here hoping it gets to you. 'Cause you could be the one that I could be the one that you dream of. Message in a bottle is all I can do. Standing here hoping it gets to you. You could be the one that I keep. I'll be the reason you can't sleep. I can't say that a message in a bottle is all I can do. Standing here hoping it gets. Can't take my eyes off of you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa SPI 66 Kendari. Izin bertanya seputar tentang usaha ini. Pertama mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suci Herawati dari THR. Baik, Ibu, kita mungkin bisa cerita sedikit tentang kapan sih berdirinya usaha ini? Mulai berdiri bulan 6 2024 ya. Untuk modal awalnya sendiri? Modal sendiri. Modal sendiri. Mungkin bisa disebutkan sekitar berapa? Ya kurang lebih 3.500.000. 3.500.000. Untuk sekarang itu modal hariannya berapa kalau boleh tahu? Kalau modal harian untuk modal belanja ya, Iya. nggak pasti. Kadang paling banyak itu 1.200.000, paling tengah 600, kadang 400 gitu. Masih. Untuk produknya sekarang ada berapa Ibu? Ada baksoja, pangsit, gado-gado, nasi goreng, dan nasi lalapan. Baik Ibu, untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh teman saya. Baik Bu, selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai bagaimana Ibu menghitung apakah usaha ini mempunyai pencatatan biaya produksi? Ya ada. Kira-kira Maksudnya- bagaimana? Maksudnya seumpama tanggal 5 bulan 5 gitu ya. Pemasukan seumpama satu hari 1.500.000 gitu ya. Iya. Terus pengeluaran begitu. Pengeluaran per hari ya sekitar 800, 600, 400 paling sedikit. Ya. Bagaimana Ibu menghitung HPP dalam usaha ini? Cara hitungnya per bulan. Seumpama satu hari sekian, 1 juta lebih, jadi di total dalam 1 bulan. Untuk Ibu menentukan setiap harga pokok penjualannya itu bagaimana? Harga pokok, Iya. maksudnya harga pokok yang mau dibelanja ya. Iya. Setiap produk. Setiap produk kayak ayam gitu ya. Kayak ayam, ada mie, ada daging, ada timun, kayak lombok dan lain-lain. Itu biayanya kira-kira berapa? Kalau total semua habis ya, seumpama habis semua ya, sekitar 2 jutaan kalau dibelanja semua ya. Gitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Iya. Selanjutnya ada teman saya. Untuk selanjutnya, apakah ada tenaga kerja langsungnya di sini? Ada Kalau boleh tahu berapa gajinya? gaji 1,8. Kalau untuk biaya overhead pabriknya mungkin kayak listrik atau biaya sewa bangunan gitu. Ya itu kayak listrik biasa 500, air 500. Itu Saya- per bulan? per bulan.
Kalau sewa bangunan per tahun 25 juta. Ya, terima kasih Bu. Ah, baik Bu, Ya. sekarang kita berfokus ke harga pokok produksi. Ya, Yang saya ingin tanyakan itu tenaga kerjanya. Ada berapa orang dan berapa semuanya? ada 3 orang. 3 orang. Ya, tenaga. Dengan gajinya berapa setiap bulan? Yang 2 1,8, yang 1 1,5. Oh, selanjutnya biaya overhead. Biaya Overhead. Kira-kira seperti biaya listrik. Untuk per bulannya itu listriknya sewanya semua berapa? listrik 500, terus lampu 500. Biaya sewa ini? Biasa ini 25 juta per tahun. Oh. Yang terakhir itu total HPP, Total harga pokok produksi. maksudnya sudah 1 bulan itu ya. Iya. Totalnya belanja sekitar, kalau dari awal ya, dari pertama tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu, biasanya itu ada 18 juta ya, paling sedikit 15 juta per bulan. Terima kasih Bu. Iya. Selanjutnya teman saya. Baik Bu, saya akan menanyakan, apakah usaha ini melakukan pencatatan dan pengelolaan biaya dengan sistematis? Selanjutnya, apakah selama usaha berjalan, biaya produksi mengalami tantangan seperti naik turunnya bahan baku dan bagaimana Ibu mengatasi risiko tersebut? Ulangi. Apakah selama usaha berjalan, biaya produksi mengalami tantangan seperti naik turunnya harga bahan baku? Iya, bisa. Bagaimana Ibu mengatasi risiko tersebut? Kalau seumpama naik bahan baku ya, itu porsinya dikasih sedikit dikurangi gitu. Tapi harga menu tetap ya gitu. Apakah ada strategi khusus untuk memasarkan produk? Nggak ada. Misalnya media sosial? Ya, nggak ada. Terima kasih Bu. Dari semua pertanyaan tadi, ada sedikit motivasi mungkin bagi kami cara untuk semangat menjalankan usaha. Motivasinya sedikit. Maksudnya cara menjalankan usaha ya, apa ya, gampang-gampang susah gitu. Masalahnya kan ini masaknya ada di rumah, baru sudah jadi bawa ke sini. Jadi saya tuh mondar-mandir ke sana ke sini antar menu yang mau dihidangkan. Berarti harus ekstra sabar, Iya, semangat ya. betul. Oke, dan mungkin pesan yang ingin memulai usaha? Mulai usaha ya merintis dari awal itu susah. Oke. Pesan yang sangat berarti untuk kita semua ya Tante. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah membantu kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi kita udah ngelakuin hasil wawancara pada salah satu usaha kuliner di kota Kendari. Sekarang waktunya adalah pembacaan latar belakang, tujuan, saran, serta kesimpulan. Dimulai dari latar belakang oleh Nisa. Latar belakang usaha kuliner adalah adanya minat dan passion dalam memasak dan berbisnis kuliner, serta kebutuhan pasar yang tinggi terhadap produk yang lezat dan juga berkualitas. Dengan pengalaman dan ketersediaan bahan baku yang mudah, usaha kuliner memiliki potensi keuntungan yang baik jika dikelola dengan efektif. Nah, lanjut kepada tujuan untuk wawancara video ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis komponen biaya produksi, menghitung biaya produksi, dan mencari cara untuk mengoptimalkan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan usaha. Nah, dengan demikian kita dapat memahami bagaimana sih biaya produksi mempengaruhi keuntungan usaha kuliner dan menemukan strategi untuk mengelola biaya produksi dengan lebih efektif. Selain itu, kita juga dapat mengetahui peluang penghematan biaya dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya tentang kesimpulan.
Jadi kesimpulan dari wawancara ini adalah dapat memahami lebih dalam tentang usaha kuliner termasuk biaya produksi, strategi pemasaran, dan peluang peningkatan. Dengan demikian dapat memberikan saran dan rekomendasi yang lebih tepat untuk membantu usaha kuliner meningkatkan efisiensi dan meningkatkan penjualan. Nah, yang terakhir mungkin sedikit saran dari kelompok kami tentang usaha kuliner ini, yaitu bagaimana coba untuk memanfaatkan media sosial buat ningkatin penjualan. Bisa dimulai dari bikin konten menarik, interaksi sama pelanggan, sampai promosi khusus. Dengan begitu, usaha kuliner ini bisa lebih dikenal dan penjualan bisa meningkat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.